Shalom saudaraku, apa kabar? Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Kiranya kabar sukacita dan damai sejahtera. Saya akan membawakan firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Puji Tuhan. Pemazmur berkata, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Bahkan selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Berarti yang kita inginkan adalah pribadi Yesus dalam kehidupan kita di dalam bumi ini. Seperti ada lagu yang berkata seperti ini. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanyalah kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Itu yang dikatakan oleh lagu pujian. Bahkan seperti kata firman ini, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagaimana caranya kita supaya memiliki Tuhan itu dalam kehidupan kita, baik di bumi yang sekarang ini, baik di surga nanti. Saya ada 3 hal yang saya akan bicarakan bagaimana caranya kita supaya dapat memiliki pribadi Yesus itu di bumi bahkan di surga. Yang pertama adalah memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bagaimana caranya orang yang haus? Bagaimana caranya orang yang lapar? Berarti dia harus akan bertindak, mengambil suatu minuman atau makanan untuk menghilangkan rasa haus dan rasa laparnya yang dialami pada saat itu. Dan kita juga harus memiliki rasa haus dan lapar dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan yang pertama adalah memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, Mazmur 63 ayat 2 berkata, Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus dan tiada berair. Itu yang dikatakan oleh daripada pemazmur. Aku mencari engkau. Kenapa kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Karena jiwa kita haus akan Tuhan. Bahkan dikatakan tubuhku kerindu kepadamu Tuhan. Jiwaku haus, tubuhku rindu seperti tanah yang kering yang tidak berair. Bagaimana tanah yang kering yang tidak berair? Tanah yang musim kemarau, yang tidak ada airnya sedikit pun dia kering, kerontang. Bahkan dia sampai terpecah-pecah itu, terbelah-belah itu tanah itu. Adakah tumbuhan yang tumbuh di sana? Adakah tanaman yang dapat ditanam di sana? Tidak akan dapat. Tidak ada yang dapat bertahan tumbuh di sana. Dia akan mati, dia akan kering. Dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan begitu juga dikatakan di sini, aku harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Makanya kita mencari Tuhan. Kalau kita haus dan lapar, maka siapa yang kita cari? Pasti adalah pribadi Yesus itu dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Itu firman Tuhan. Oleh karena itu, gunakan waktu, kesempatan yang ada saat ini untuk kita mencari Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mencari nafkah, mencari uang, kita lupa kepada siapa pemberi berkat itu. Tetapi firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah itu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir, jangan takut. Cari dulu siapa yang pemberi berkat itu. Sehingga bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat itu yang akan mengejar kita. Mazmur 63 ayat 2 tadi, seperti yang katakan, tubuhku seperti tanah yang kering. Mari baca itu firman Tuhan. Itu akan memberikan kesegaran. Dia menjadi aliran air yang hidup dalam kehidupan kita. Dia menyegarkan jiwa kita yang kering ini.
maka tanah hati kita tidak akan pernah kering. Tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur, sehingga firman itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan yang kedua adalah memiliki kerendahan hati saat mencari Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati. Buang segala kesombongan, buang rasa tinggi hati, karena kita adalah dari debu tanah liat adanya. Tanpa Tuhan, tangan Tuhan yang membentuk kita, kita menjadi tanah liat yang tidak berarti. Tapi kita di tangan Tuhan, tanah liat ini menjadi sungguh sangat berarti dalam Tuhan. Karena kita izinkan tangan Tuhan yang membentuk kehidupan dan pribadi kita menjadi murni seperti emas. Oleh karena itu, kita harus memiliki kerendahan hati. Siapa yang mau dibentuk, siapa yang mau dibimbing oleh tangan Tuhan, maka harus mempunyai kerendahan hati. Dia harus menurut kepada firman Tuhan. Dia harus melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan apa yang kita mau. Dan memiliki kerendahan hati saat mencari Tuhan itu sangat perlu. Mazmur 25 ayat 9 berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dia membimbing orang-orang yang rendah hati, dan dia mengajarkan jalannya, jalan keselamatan itu kepada orang-orang yang rendah hati. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang mau dibentuk dan dituntun dan dipimpin oleh tangan Tuhan. Tuhan benci dengan kesombongan. Tuhan benci dengan orang-orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Maka tangannya akan membimbing dan memegang tangan orang-orang yang rendah hati. Dan dia akan menuntun orang itu ke jalan keselamatan. Oleh karena itu, mari kita tetap rendah hati dimanapun kita berada. Dan yang ketiga adalah memiliki kehidupan yang kudus. Ini yang harus kita miliki. Kekudusan itu. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan aku tidak dapat melihat Allahku. Hanya orang-orang yang kudus yang dapat melihat Allah dalam kehidupannya. Baik kehidupan yang sekarang, baik kehidupan yang akan datang. Hanya orang-orang yang kudus yang dapat melihat Allah itu. Baik di dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, kita akan bisa melihat Tuhan itu dalam masalahmu, dalam persoalanmu, dalam pergumulanmu, dalam sakit penyakitmu. Sehingga kita tidak merasa terbeban. Kita merasa enteng dan enjoy bersama Tuhan. Karena ada Tuhan yang terlebih besar dari segala masalah, persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang kamu alami. Ada Yesus Kristus yang lebih besar, yang siap menolong dan menopang kita, asalkan kita mau dituntun dan dipimpin dan hidup di dalam kerendahan hati. Dan hidup di dalam kekudusan, dan terus mengandalkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan di sana, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah kita hidup damai. Hai saudaraku, mungkin ada saat ini seterumu atau musuhmu. Berusahalah hidup damai dengan mereka. Ampunilah mereka. Lepaskan pengampunan bagi mereka. Sehingga ada damai sejahtera di hati kita. Ada kekudusan di hati kita. Bersama Roh Kudus kita akan kuat dan dimampukan. Haleluya. Bersama Roh Kudus kita akan dimampukan. Kejarlah kekudusan itu. Mungkin kita berkata tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kita harus berusaha mengejar kekudusan dan kesempurnaan itu. Mari saudaraku, kejar kekudusan itu.
Karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang-orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Dan orang-orang yang suci hatinya akan merasakan bahagia dan sukacita dalam kehidupannya. Oleh karena itu, firman ini mari kita lakukan. Dikatakan di sana, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Yang kita inginkan dalam bumi bahkan di surga adalah Tuhan Yesus Kristus itu ada dalam pribadi kita masing-masing. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.